Selamat malam, perkenalkan nama saya Sancia Ariostima, NIM 211200017. Saya dari kelas A akan menjelaskan ujian akhir semester kecerdasan tiruan mengenai analisis metode sertifikat vektor dalam prediksi perilaku konsumen dalam pasar global. Saya mulai dari pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan. Perilaku konsumen dapat diprediksi dengan akurat, dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan dalam pasar global. Metode Certainty Factor atau CF merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk melakukan prediksi perilaku konsumen dalam pasar global. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur tingkat kepastian atau tingkat keyakinan terhadap prediksi yang dibuat, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, metode Certainty Factor melibatkan penggunaan basis pengetahuan yang terdiri dari aturan-aturan dan fakta-fakta yang terkait dengan perilaku konsumen. Basis pengetahuan ini mencakup informasi histori tentang penjualan, preferensi konsumen, tren pasar, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dengan menganalisis basis pengetahuan ini, metode Certainty Factor dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan dan mengukur kontribusi relatif dari setiap faktor terhadap prediksi perilaku konsumen. Metode Certainty Factor didasarkan pada konsep bahwa setiap faktor atau gejala yang mempengaruhi perilaku konsumen memiliki tingkat kontribusi yang berbeda terhadap prediksi. Melalui pemberian bobot atau nilai Certainty Factor kepada setiap faktor, metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi dan membandingkan pengaruh masing-masing faktor secara objektif. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dan mengambil tindakan yang tepat untuk mempengaruhi perilaku konsumen sesuai dengan tujuan bisnisnya. Dalam laporan ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode Certainty Factor dalam konteks prediksi perilaku konsumen dalam pasar global. Kami akan membahas komponen-komponen utama metode ini, termasuk knowledge base, faktor-faktor atau gejala yang relevan, gejala prediksi perilaku konsumen, rule, serta simulasi perhitungan menggunakan Certainty Factor. Melalui pemahaman yang mendalam tentang metode ini, diharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih akurat tentang perilaku konsumen. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis perubahan perilaku konsumen dalam pasar global dengan menggunakan metode Certainty Factor adalah sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan pustaka. Langkah pertama adalah melakukan tinjauan pustaka tentang perilaku konsumen dan metode Certainty Factor. Membaca jurnal, buku, dan artikel yang terkait dapat membantu memahami konsep-konsep yang terlibat dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bidang ini. Yang kedua, metode pengumpulan data. Selanjutnya, Anda perlu mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian Anda. Data dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, atau menggunakan data sekunder yang tersedia, seperti data penjualan, data demografi, atau data perilaku konsumen dari sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, perancangan model Certainty Factor. Setelah data terkumpul, Anda dapat merancang model Certainty Factor yang sesuai untuk menganalisis perilaku konsumen dalam pasar global. Model ini dapat melibatkan definisi faktor keyakinan atau Certainty Factor untuk setiap atribut perilaku konsumen yang relevan. Kemudian penerapan model. Setelah merancang model, Anda dapat menerapkannya pada data yang telah Anda kumpulkan. Proses ini melibatkan menghitung faktor keyakinan untuk setiap atribut perilaku konsumen berdasarkan data yang tersedia. Yang kelima, analisis data. Setelah menghitung faktor keyakinan, Anda dapat menganalisis data yang diperoleh. Ini melibatkan mengidentifikasi pola atau tren dalam perilaku konsumen dalam pasar global berdasarkan hasil faktor keyakinan yang dihasilkan. Yang keenam, interpretasi hasil. Langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasil analisis Anda. Anda perlu memahami implikasi dari faktor keyakinan yang ditemukan terhadap perilaku konsumen dalam pasar global. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi strategi atau tindakan yang dapat diambil untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen di pasar global. Selama proses penelitian,
penting untuk menjaga validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, serta mempertimbangkan batasan atau asumsi yang mendasari metode certainty factor. Selain itu, berbagai teknik statistik dan analisis data dapat digunakan untuk memperkuat temuan dan kesimpulan yang dihasilkan. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Metode certainty factor adalah pendekatan yang digunakan dalam prediksi perilaku konsumen dalam pasar global. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode ini melibatkan penggunaan basis pengetahuan yang terdiri dari aturan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan komponen-komponen utama metode certainty factor dan menjelaskan bagaimana metode ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen dalam pasar global. Yang pertama, knowledge base. Dalam knowledge base, basis pengetahuan yang digunakan dalam metode certainty factor untuk prediksi perilaku konsumen dalam pasar global, berikut adalah beberapa komponen yang mungkin termasuk dalam knowledge base. Yang pertama, data histori penjualan. Yang kedua, preferensi konsumen. Yang ketiga, tren pasar. Yang keempat, faktor psikologis. Yang kelima, faktor sosial dan budaya. Yang keenam, analisis kompetitor. Dan yang ketujuh adalah evaluasi produk dan layanan. Di sini data histori penjualan merupakan informasi mengenai penjualan produk atau layanan di masa lalu, termasuk volume penjualan, pendapatan, dan data terkait lainnya. Data ini dapat memberikan wawasan tentang tren penjualan, preferensi konsumen, dan pola pembelian. Yang kedua itu preferensi konsumen. Informasi mengenai preferensi dan kecenderungan konsumen terhadap merek, produk, atau layanan tertentu. Ini dapat mencakup survei konsumen, data pelanggan, atau hasil riset pasar yang mengungkapkan preferensi dan keinginan konsumen. Yang ketiga, tren pasar. Data tentang tren umum dalam pasar-pasar global, termasuk tren industri, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Informasi ini juga dapat membantu memahami konteks pasar yang lebih luas. Yang berikut, faktor psikologis. Informasi tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti persepsi, sikap, motivasi, dan kebutuhan. Hal ini dapat mencakup pengetahuan tentang psikologi konsumen dan penelitian psikologi yang relevan. Kemudian ada faktor budaya dan sosial. Informasi tentang faktor-faktor sosial dan budaya ini yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti nilai-nilai, norma, dan tren budaya dalam pasar global. Ini termasuk pemahaman tentang perbedaan budaya, perbedaan gaya hidup, dan perbedaan faktor-faktor demografis yang relevan. Kemudian ada analisis kompetitor. Informasi mengenai strategi pemasaran, produk, dan kinerja kompetitor di pasar global. Ini dapat mencakup data pasar yang diperoleh dari analisis kompetitor, penelitian industri, atau sumber informasi lain. Yang ketujuh ada evaluasi produk dan layanan, informasi tentang kualitas, fitur, dan atribut produk atau layanan yang relevan dalam pasar global. Ini termasuk penilaian produk, ulasan pelanggan, dan informasi yang berkaitan dengan kepuasan konsumen. Seperti masukan dari konsumen terhadap produk atau layanan yang kita jalani. Kemudian perilaku konsumen sebelumnya, data dan informasi mencerminkan perilaku konsumen di masa lalu, seperti pola pembelian, preferensi merek, loyalitas, atau interaksi dengan produk atau merek tertentu. Semua informasi ini dikumpulkan, dikelola, dan digunakan untuk membangun basis pengetahuan yang kuat dalam metode certainty factor, yang nantinya akan digunakan dalam analisis dan prediksi perilaku konsumen dalam pasar. Kemudian ada sebab dan gejala. Dalam konteks metode certainty factor untuk prediksi perilaku konsumen dalam pasar global, berikut adalah beberapa contoh sebab atau gejala yang mungkin termasuk dalam metode certainty factor ini. Yang pertama ada harga produk. Harga produk dapat menjadi faktor penting dalam perilaku konsumen. Perubahan harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, di mana penurunan harga cenderung meningkatkan kemungkinan dalam pembelian produk. Kemudian ada kualitas produk. Kualitas produk juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen cenderung memilih produk yang kualitasnya lebih baik dan lebih handal. Kualitas produk yang buruk dapat mengurangi minat konsumen untuk membeli atau mengakibatkan penurunan loyalitas konsumen. Kemudian ada promosi. Aktivitas promosi seperti diskon, penjualan, atau program loyalitas dapat mempengaruhi perilaku konsumen.
Promosi yang menarik dapat meningkatkan minat konsumen, memicu pembelian impulsif, atau memperkuat loyalitas konsumen terhadap merek atau produk tertentu. Kemudian ada merek dan citra perusahaan. Merek dan citra ini memiliki pengaruh besar ya terhadap perilaku konsumen. Merek yang kuat dan citra perusahaan yang positif dapat membentuk preferensi konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian juga ada keputusan pembelian sebelumnya. Sejarah pembelian konsumen sebelumnya dapat menjadi faktor penting dalam perilaku konsumen di masa yang akan datang. Yang keenam, kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan konsumen dengan produk atau layanan dapat berpengaruh pada konsumen selanjutnya. Konsumen yang puas cenderung menjadi pelanggan setia dan merekomendasi produk atau merek kepada orang lain, dan dapat meningkatkan pembelian ulang. Kemudian ada tren dan preferensi konsumen. Tren dan preferensi konsumen yang sedang berlangsung juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pasar global. Misalnya, meningkatnya permintaan terhadap produk ramah lingkungan atau produk berbasis teknologi dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kemudian ada faktor sosial dan budaya juga. Faktor sosial dan budaya seperti nilai-nilai, norma, tren budaya, dan faktor demokratis juga dapat berpengaruh terhadap perilaku. Perlu dicatat bahwa sebab atau gejala yang relevan dapat bervariasi tergantung pada produk, pasar, dan konteks bisnis yang spesifik. Oleh karena itu, dalam penerapan metode sensitif vektor, sebab atau gejala yang relevan perlu diidentifikasi dan dianalisis lebih jauh dengan berdasarkan pengetahuan dan data yang ada mengenai pasar global yang sedang dipelajari. Kemudian ada rule. Dalam metode sensitif vektor, rule adalah pernyataan logika yang menghubungkan antara gejala atau faktor dengan prediksi perilaku konsumen. Rule ini dapat digunakan untuk membuat hubungan kausal antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dengan gejala prediksi perilaku konsumen dalam pasar global. Berikut adalah contoh beberapa rule yang mungkin termasuk dalam metode sensitif vektor. Jika harga produk turun, maka kemungkinan pembelian meningkat. Contoh sensitif vektor. Jika harga produk turun sebesar 20%, maka kemungkinan pembelian meningkat sebesar 0,8%. Jika kualitas produk meningkat, maka kepuasan konsumen meningkat. Kemudian contoh sensitif vektor yang kedua, jika kualitas produk meningkat sebesar 15%, maka kepuasan konsumen meningkat sebesar 0,6%. Jika promosi dilakukan dengan diskon besar, maka minat konsumen meningkat. Kemudian jika promosi dilakukan dengan diskon 50%, maka minat konsumen meningkat sebesar 0,9. Jika merek terkenal memiliki citra yang positif, maka loyalitas konsumen meningkat. Kemudian jika merek terkenal memiliki citra yang positif sebesar 70%, maka loyalitas konsumen meningkat sebesar 0,7. Jika konsumen telah membeli produk sebelumnya dari merek tertentu, maka kecenderungan pembelian ulang meningkat. Kemudian jika konsumen telah membeli produk sebelumnya dari merek tertentu, maka kecenderungan pembelian ulang meningkat sebesar 0,8. Jika konsumen merasa puas dengan pengalaman pembelian sebelumnya, maka kemungkinan merekomendasikan produk meningkat. Nah, jika rekomendasi produk meningkat, konsumen akan merasa puas dengan pengalaman pembelian sebelumnya. Jika naik sebesar 80%, maka kemungkinan merekomendasi produk meningkat sebesar 0,8. Jika ada tren pasar yang menunjukkan permintaan meningkat untuk produk tertentu, maka peningkatan penjualan diharapkan. Jika tren pasar menunjukkan permintaan meningkat sebesar 10%, maka peningkatan penjualan diharapkan sebesar 0,4. Jika faktor sosial dan budaya menunjukkan perubahan preferensi konsumen, maka perubahan dalam perilaku konsumen diharapkan. Kemudian, jika faktor sosial dan budaya menunjukkan perubahan preferensi konsumen sebesar 25%, maka perubahan dalam perilaku konsumen diharapkan sebesar 0,5. Pada setiap rule, nilai sensitif vektor diberikan untuk menggambarkan sejauh mana faktor tersebut berkontribusi terhadap prediksi perilaku konsumen. Nilai sensitif vektor ini dapat ditentukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada, analisis data histori, atau melalui metode statistik yang relevan. Kemudian kita akan masuk di simulasi perhitungan.
Simulasi perhitungan kali ini sebanyak minimal 3 kali untuk melakukan perhitungan dengan certainty factor. Berikut adalah contoh simulasi perhitungan certainty factor dengan melakukan perhitungan minimal 3 kali untuk memprediksi perilaku konsumen dalam pasar global. Kasus simulasi. Pada simulasi ini, kita akan memprediksi tingkat kemungkinan pembelian purchase likelihood suatu produk berdasarkan dua faktor, harga produk dan promosi yang dilakukan. Basis pengetahuan. Rule 1. Jika harga produk rendah, maka kemungkinan pembelian meningkat. Rule kedua, jika promosi dilakukan dengan diskon besar, maka minat konsumen meningkat. Perhitungan simulasi. Iterasi pertama. Harga produk sama dengan rendah, certainty factor 0,8. Promosi sama dengan diskon besar, certainty factor 0,9. Menggunakan rule 1. Tingkat kemungkinan pembelian sama dengan harga produk dikali certainty factor 0,8 dikali dengan 0,8 sama dengan 0,64. Menggunakan rule kedua, tingkat kemungkinan pembelian sama dengan promosi dikali certainty factor atau 0,9 dikali 0,9 sama dengan 0,81. Rata-rata certainty factor 0,8 dijumlahkan dengan 0,9 dibagi 2 sama dengan 0,85. Hasil prediksi. Tingkat kemungkinan pembelian sama dengan rata-rata certainty factor kali 100 sama dengan 85%. Nah, di iterasi pertama perhitungan simulasinya menghasilkan 85% rata-rata. Kemudian iterasi kedua. Contoh iterasi kedua, harga produk sama dengan sedang. Certainty factor sama dengan 0,6. Promosi tidak ada, certainty factor sama dengan 0. Menggunakan rule 1. Tingkat kemungkinan pembelian harga produk dikali certainty factor 0,6 dikali dengan 0 sama dengan 0. Rule kedua, tingkat kemungkinan pembelian promosi dikali certainty factor 0 dikali 0,9 sama dengan 0. Rata-rata certainty factor sama dengan 0,6 ditambah 0 dibagi 2 sama dengan 0,3. Ini hasil prediksi tingkat kemungkinan pembelian sama dengan rata-rata certainty factor dikali 100 sama dengan 30%. Dengan contoh kedua ini, perhitungan simulasi yang kedua ini mendapatkan rata-rata 30%. Kemudian iterasi ketiga. Iterasi ketiga menggunakan harga produk sama dengan tinggi, certainty factor 0,3. Promosi diskon besar, certainty factor 0,9 menggunakan rule 1. Tingkat kemungkinan pembelian harga produk dikali certainty factor 0,3 dikali 0,8 sama dengan 0,24. Menggunakan rule kedua, tingkat kemungkinan pembelian promosi dikalikan dengan certainty factor 0,9 dikali 0,9 sama dengan 0,81. Rata-rata certainty factor sama dengan 0,3 ditambah 0,9 dibagi 2 sama dengan 0,6. Hasil prediksi. Tingkat kemungkinan pembelian sama dengan rata-rata certainty factor dikali 100 sama dengan 60%. Dengan melakukan simulasi perhitungan certainty factor minimal 3 kali, kita dapat melihat variasi dalam prediksi tingkat kemungkinan pembelian berdasarkan faktor harga produk dan promosi yang dilakukan. Perhitungan certainty factor yang diulang memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam memprediksi perilaku konsumen dalam pasar global. Terima kasih dari saya. Mungkin hanya ini. Jika ada kesalahan dari laporan yang saya berikan, ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan diberikan. Terima kasih.